Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita sehat, kekuatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita pada kali ini. Yang kedua, salat bertasalam marilah kita aturkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbankan konvensional yang meliputi sejarah dan perkembangannya di Indonesia. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Jadi sejarah itu mencatat asal mulanya perbankan itu dari Eropa, dari dataran Eropa, yang kemudian perbankan ini berkembang ke Asia oleh atau dari para pedagang. Dan perkembangan perbankan di Asia, Afrika, Amerika itu dibawa oleh Eropa saat melakukan penjajahan ke negara-negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun di benua Amerika. Jadi memang asal mulanya perbankan itu dari Eropa. Dan bila ditelusuri sejarahnya, dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Jadi sehingga dalam sejarah perbankan itu arti bank dikenal sebagai meja atau tempat penukaran uang. Bank itu bisa diartikan dengan meja atau bangku dan lain sebagainya. Ya, ini jadi memang ada transaksi antara satu dengan satu, dia duduk di bangku, yang satu di bangku, sama-sama di satu meja, terus bertransaksi lah orang itu, yaitu penukaran uang pada saat itu. Jadi makanya dikenal dengan bank, artinya kan bank Q, bank bangku artinya jadi bank. Dalam perjalanan sejarah kerajaan Tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya. Jadi kegiatan penukaran uang yang sekarang dikenal dengan nama money changer, yaitu pedagang valuta asing. Yang kemudian perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan ini berkembang lagi dan menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang adalah kegiatan simpanan. Berikutnya juga dalam kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Jadi pertama itu memang bank itu aslinya cuman penukaran uang saja, penukaran uang. Karena semakin lama semakin merambah kegiatan perbankan ini, jadi munculnya ada kegiatan-kegiatan seperti penitipan uang, peminjaman uang, jasa atau transfer atau titip kirim itu dan lain sebagainya. Lanjut, uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Dan jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Kita masuk langsung ke sejarah perbankan konvensional di Indonesia. Jadi sejarah perbankan Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Jadi pada masa itu tepat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda, yaitu bank-bank itu antara lain The Jeffes Bank, ada The Post Poor Bank dan lain sebagainya itu, Netherlands Handels,
Matscapi, National Handel Bank. Ini pas penjajahan ya, jadi pas penjajahan Hindia Belanda ke Indonesia. Jadi berdirilah bank-bank pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia. Tapi di samping ada bank-bank penjajah tersebut, bank-bank Belanda, ada juga terdapat bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Jadi bank-bank tersebut antara lain ada Bank Nasional Indonesia, Bank Aguan Saudagar, Bank Bumi, dan lain sebagainya, Batavia Bank, the Bank of China, the Matsui Bank, the Yokohama Species Bank, dan lain sebagainya ya. Ini bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti Tiongkok, Jepang, dan Eropa yang berada pada saat itu di Indonesia. Sehingga di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Sehingga bank-bank Belanda dinasionalisir, jadi seperti dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Dan bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan itu antara lain ada Bank Negara Indonesia, BNI yang kita tahu ya, BNI 46 karena dia akhirnya pada 1946. Jadi Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46. Yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946 dan bank ini berasal dari The Allgemeine Volkskredietbank atau Shomin Ginko Bank. Ketiga ada Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur pada tahun 1945 di Solo. Selanjutnya ada Bank Indonesia di Palembang pada tahun 1946. Bank Indonesia ini bukan BI Bank Sentral ya maksudnya. Ini cuma bank-bank yang pada saat kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan yang masih ada pada saat awal-awal kemerdekaan Indonesia. Ini Bank Indonesia di Palembang 1946. Ada Bank Dagang Nasional Indonesia pada tahun 1946 di Medan. Ada Indian Banking Corporation pada tahun 1947 di Yogyakarta yang kemudian menjadi Bank Amerta. NV Bank Sulawesi di Manado pada tahun 1946. Selanjutnya Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950, kemudian merger dengan Bank Pasifik. Selanjutnya ada Bank Timur NV di Semarang berganti nama dengan Bank Gemari. Selanjutnya ada kemudian merger. Oh, afwan, ini salah nih. Ini masih Bank Timur NV di Semarang. Yang kemudian merger dengan Bank Sentral Asia atau Bank BCA pada tahun 1949. Masuk ke sejarah bank pemerintah. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan itu bekas dari penjajahannya yaitu Belanda, dan oleh karena itu sejarah perbankan pun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Jadi karena Indonesia dijajah oleh Belanda yang memang pada dahulunya memang mereka menerapkan ada bank pemerintah dan bank swasta. Jadi Indonesia pun mau tidak mau mengikuti seperti itu. Jadi di Indonesia sekarang pun ada bank-bank yang memang dimiliki oleh pemerintah dan bank-bank yang dimiliki oleh swasta. Berikut ini yang dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu pertama ada Bank Sentral. Bank Sentral itu di Indonesia adalah Bank Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar
nomor 13 tahun 1968, yang kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999, dan bank ini sebelumnya berasal dari The Japanese Bank yang dinasionalkan pada tahun 1951. Ini bank sentral ya, BI, bank sentral. Yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Bank ini berasal dari The Allgemeine Volkskrediet Bank yang kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia, unit 2 yang bergerak di bidang rule dan ekspor impor. Jadi ada peleburan dua bank menjadi satu bank seperti itu. Yang ketiga ada Bank Negara Indonesia, Bank BNI 46. Bank ini menjalani BNI Unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 46. Selanjutnya ada Bank Dagang Negara atau BDN yang berasal dari Eskomto, bank yang dinasionalisasikan pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1960. Namun peraturan pemerintah ini dicabut dengan diganti Undang-Undang nomor 18 tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara, yang merupakan satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit. Selanjutnya ada Bank Bumidaya atau yang disingkat BBD, yang semula berasal dari Netherlands Indies Handelsbank, yang kemudian menjadi National Handelsbank. Selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumidaya. Selanjutnya ada Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Yang selanjutnya ada Bank Pembangunan Daerah, yang bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat 1. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Selanjutnya ada Bank Tabungan Negara Indonesia atau BTN. BTN berasal dari The Post for Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos pada tahun 1950, yang selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit 5, dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Ada Bank Mandiri selanjutnya yang merupakan hasil merger antara Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Dan hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Jadi Bank Mandiri itu aslinya ada beberapa bank yang dijadikan satu. Ada Bank BBD, BDN, Bapindo, Bank Eksim, yang setelah peleburan tersebut menjadilah Bank BRI, Bank Mandiri pada tahun 1999. Kita masuk ke perkembangan perbankan konvensional di Indonesia. Ini ada periode pada tahun 1988 hingga 1996. Bisa dibaca. Yang pertama dikeluarkan paket deregulasi pada tanggal 27 Oktober 1988. Antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk mendirikan bank baru, dan telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Sehingga pada puncaknya jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994 sampai 1995. Dan sementara jumlah bank pengkreditan rakyat meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.
Periode kedua pada tahun 1997 sampai 1998. Jadi pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 sampai 96 berbalik arah ketika memasuki periode 97-98 karena terbentur pada krisis keuangan dan perbankan, sehingga Bank Indonesia atau pemerintah dan juga lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan pelaksanaan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana kurang lebih sampai 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambil alihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Pada periode 1999 sampai 2002, krisis perbankan yang demikian parah krisis yang demikian parah pada kurun waktu 97-98 memaksa pemerintah Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Pada periode 2002 hingga sekarang, berbagai macam perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif antara lain kredit link loan note serta kerjasama produk dengan lembaga lainnya, yakni reksadana dan bank Bancassurance. Alhamdulillah, mungkin itu saja dari Ana yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah Ana mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.